rekan-rekan penggemar merpati balap Penglok Lumajang yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di bulan suci Ramadan ini kita dapat kumpul bersama dalam rangka buka puasa bersama, termasuk rangkaiannya musyok ya, masalah ya. Dalam rangka musyok. Tak lupa juga saya ucapkan selamat datang bagi perwakilan dari Pemda Jatim, Mas Bambang sama Mas Lala ya, dan kawan-kawan, Mas Solik, Ketua Penglok Lumajang yang saat ini masih secara de facto, dan rekan-rekan penggemar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk itu menyingkat waktu, karena rangkaiannya nanti panjang, langsung saja saya sebutkan secara rinci. Ini rangkaiannya nanti dilanjutkan ini penyambutan dari Pemda, habis itu apa mau dilanjutkan musrok atau apa, monggo. Intinya guyup rukun kebersamaan supaya Lumajang, Liga Jatim maupun nasional bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ketua Penglok Lumajang, Pak Wolik, karena beliau masih sah Ketua Penglok saat ini. Yang saya hormati segenap pengurus Penglok lama jajaran beserta jajaran, bapak-bapak serta tokoh merpati balap Kabupaten Lumajang. Puji syukur alhamdulillah malam ini saya mewakili Pemda Jatim. Saya sendiri sebagai kepala seksi bidang lomba. Kemudian ada Pak Bambang, Divisi Humas Pemda Jatim. Terus kemudian ada titipan salam dari Bapak Ketua Pemda Jatim, Abah Haji Holberi, untuk saudara-saudara mania anggota mania merpati balap Kabupaten Lumajang saat ini yang hadir mengikuti muslok BPMBSI Kabupaten Lumajang. Salam dari Abah Haji Holberi untuk panjenengan semuanya. Bapak-bapak serta hadirin semuanya, malam ini agendanya tidak lain muslok sekaligus buka bersama yang kerap disapa bukber, bukan bukber. Kalau bukber itu bubuk bareng ya. Jadi bukber. Kemudian tata cara, langsung aja ya, ini tata cara untuk muslok. Ada dua cara, secara tertutup dan secara terbuka. Kalau secara tertutup, memunculkan calon, mengusungkan calon, ada yang dicalonkan atau ada yang mencalonkan, ya. Terus kemudian tulis di kertas, terus kemudian dikumpulkan, itu kalau secara tertutup. Tetapi kalau secara terbuka, aklamasi. Siapa yang dicalonkan langsung bisa angkat tangan. Memilih siapa, si A atau si B, pilih si A atau si B, silakan angkat tangan. Itu aklamasi. Paham ya bapak-bapak ya? Jadi karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, saya yakin tujuan bapak-bapak sekalian hadir dan mengikuti muslok ini satu tujuan, ingin memajukan Kabupaten Lumajang. Betul, ingin memajukan Kabupaten Lumajang agar Lumajang ini bisa setara kembali saat era 2012 sampai 2016, saat masih jaya-jayanya Sinchan dengan beberapa pembalap-pembalap yang lain yang ada di Kabupaten Lumajang. Jadi Pemda Jatim juga berharap seluruh daerah-daerah
penglok-penglok yang ada di seputaran kota Jawa Timur bersama-sama memajukan PPMBSI, ya, bersama-sama memajukan PPMBSI. Itu pun juga kerjasama Pemda Jatim bersama-sama dengan penglok-penglok Jawa Timur. Jadi mungkin malam ini kalau ada yang dicalonkan, kalau ada juga yang mencalonkan juga monggo, ya. Kalau Pemda Jatim hanya memberi fasilitas saja, maksudnya memfasilitasi untuk bagaimana cara pemilihan muslok ini berjalan dengan lancar. Kemudian terima kasih juga atas kehadiran dari bapak-bapak semuanya yang sudi meluangkan waktu, ya. Ada kesibukan di luar tapi tidak menyurutkan untuk hadir mengikuti muslok pada malam ini tertanggal hari Senin tanggal 18 April 2022 karena ada dokumentasi biar jelas, ya. Jadi di Jawa Timur ini seperti ini. Jadi mayoritas sekarang apa-apa main digital. Jadi sebagai bukti otentik bila mana di kemudian hari ada pertanyaan sebagai bahan untuk pertanggungjawaban di kemudian hari. Sementara itu yang bisa saya sampaikan dari Pemda Jatim, saya sendiri mewakili atas nama Pemda Jatim. Kemudian juga insya Allah dari Ketua Penglok Lumajang Bapak Holik mungkin menyambung juga monggo, menyambung kata-kata atau ada yang disampaikan dilanjut mau. Saya minta Pak bicara dulu, Pak. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan dari yang hadir, jadi biar cepat saya batasi dua pertanyaan, ya. Dua orang. Jadi monggo. Assalamualaikum sebelumnya sama teman-teman sekalian, sama senior sekalian, selamat malam. Saya di sini memperkenalkan diri dan memprakarsai untuk mengadakan muslok. Dalam artian mengundang bapak-bapak semua, saya menyampaikan terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya dalam rangka untuk membentuk Lumajang yang lebih maju. Sebelumnya saya sampaikan, saya mengadakan muslok di sini berunding dengan beberapa senior tanpa ada niatan untuk mengganti Pak Holik atau mengganti ketua penglok yang sudah ada. Tapi karena yang bersangkutan hadir di sini, alangkah baiknya kita menawarkan itu. Bukan kita mau mengganti. Kalau memang masih mau berkenan, kita majukan di forum. Jadi sama-sama bukan digeser atau dilengsarkan atau seperti itu, karena untuk mengurangi kesalahpahaman, Pak. Nanti bisa dijadikan, oh kenapa kok Pak Holik dilengsarkan atau bagaimana. Jadi kita memang datang ke sini berembuk bersama, membentuk bersama, supaya nantinya apa yang dicita-citakan itu adalah keputusan yang bersama-sama. Jadi untuk sekarang mungkin kita menawarkan Pak Holik gimana? Apa Pak Holik masih mau atau meneruskan jabatannya sebagai ketua penglok? Kalau memang iya, kita kan pasti membuat forum ini memilih gitu. Ya, ada beberapa calon, ada kalau memang tidak ada calon yang lain, ya terpaksa kita aklamasi. Kan begitu enggak kata cara urutannya? Ya. Karena kita sendiri juga tahu bahwa PPMBSI ataupun Pemda ataupun Penglok adalah lembaga swadaya. Tidak bisa kita menuntut apa-apa dari Pak Holik atau kinerjanya Pak Holik dinilai kurang atau lebih atau bagaimana. Baik ketua yang punya, kita harus support bersama. Tidak bisa kita pasrah itu saja, Pak. Karena ini adalah LSM, bukan orang bekerja. Kecuali kalau kita bekerja ada tuntutan, ada
swadaya yang lainnya ada gaji, ada bayaran. Kalau sekarang kan kita memang swadaya, jadi sama-sama yang disepakati kita harus menyokong bersama. Jadi saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Alangkah baiknya Pak Holik memberikan opininya atau niatannya Pak Holik bagaimana kan. Kalau memang Pak Holik sudah merasa tersinggung atau tidak mampu, ya kita pasti soalnya ini kan masalah etika, takut nanti kita dianggap menjatuhkan Pak Holik. Jadi saya buka di forum yang ramai supaya semua tahu. Ya, oke. Karena ini yang bersangkutan sudah mengatakan, boleh dikatakan tidak ingin melanjutkan masa jabatannya. Nah, saya punya saran. Ini hanya sekedar saran, Pak. Karena beberapa kali ketua Pemlog itu wilayahnya di utara. Anggaplah kita petakan bahwa Lumajang itu ada beberapa wilayah, utara, barat, timur, dan selatan. Untuk sekarang ini, cobalah kalau memang teman-teman ini berkenan, kita geser dulu wilayah. Dikasih waktu selatan atau timur atau bagaimana. Karena utara sudah ada. Pak Holik kan kebetulan posisinya di Lumajang Utara. Jadi bergiliran supaya nantinya bisa merasakan semua duduk karena masa jabatannya 2 tahun. Jadi saran saya kalau bisa kita adakan aklamasi saja, wilayahnya yang berdomisili di selatan, nanti supportnya atau wakilnya atau bendaharanya atau sekretarisnya bisa kita bagi per wilayah. Jadi sama-sama ketimbang, sama-sama merasakan untuk memimpin Pemlog Lumajang ini supaya bisa lebih maju dan sinkron. Yang terpenting kan sinkron, supaya adakan gelaran lomba itu tidak saling berbenturan, terus prestasi juga bisa terjaga. Saya rasa begitu, Pak. Jadi untuk penyampaian saya cukup di situ, Pak Lala. Saya kembalikan ke Pak Lala. Oke, terima kasih. Bapak siapa? Yos. Bapak? Yos. Pak Yos. Ya. Pak Yos ini punya tim ya? Ya, Pak. Punya timnya namanya? BSA. BSA. Ya, berjuang sampai akhir. Berjuang sampai akhir. Ya. Hebat ini. Berjuang terus. Berjuang terus. Kalau kalah Pak, jadi berjuang sampai ajur. Ya. Berarti kalau sampai ajur itu wani peri, Pak ya? Iya. Oke. Ya. Kemudian menyambung kembali di agenda muslok ini, kurang lebih yang hadir sudah daftar hadir semua. Ya. Kalau 26 ini saya rasa lebih nih 26. Lebih nih. Ada 30-an ini. Yang belum monggo diisi nanti untuk bahan laporan di Pemda. Sambil berbuka puasa, menikmati menu, ya. Ya saya nanti. Ya Pak Igi. Terus kemudian secara penyampaian, walaupun hanya bahasa isyarat ya katakanlah dari ketua Pemlog, panjang nih wongi kata iso ngomong cuma kerjoi, ya. Jadi menyampaikan sudah legowo menyerahkan, ya. Berarti menyerahkan itu intinya siapapun yang jadi nanti, begitu Pak Holik ya. Yang jadi atau yang menakodai BPM-BSI Pemlog Lumajang Pemda Jatim ini akan semakin guyub rukun, semakin maju. Bukan artinya yang lama tidak guyub, tidak maju, tidak. Jadi lebih dan lebih, begitu ya. Itu sesuai dengan harap, cita, dan target. Jadi orang hidup juga harus punya target. Kalau pingin Lumajang ini bisa kembali meraih kejayaannya seperti era tahun 2012 sampai 2016. Nah, inilah saatnya dibuktikan, ya. Saling membantu, ya, saling bekerja sama. Terus kemudian ada beberapa korlap, ada beberapa lapangan di Kabupaten Lumajang ini. Ayo monggo dirangkul, kita ajak duduk bersama,
kita ajak berembuk bersama, ya. Bila perlu menggelar lomba lokal Lumajang, koalisi Penglok Lumajang, monggo. Itu planning berikutnya, monggo. Tetapi yang terpenting hari ini kita fokus agak pemilihan ketua Penglok PPMBSI Kabupaten Lumajang, Pemda Jatim. Apakah ada yang dicalonkan? Ini saya tanya. Ada. Apakah ada yang dicalonkan? Ada. Ada. Kalau ada yang dicalonkan, siapa calonnya? Kalau kemarin ya Pak, dengan kita berunding hanya sedikit orang. Nah, ada kita memundurkan Sedikit orang itu kira-kira 5 orang, 4 orang? lebih dari 5 Oh, lebih dari 5 orang. Ya. Ya. Kita memundurkan satu nama itu Mas Aap, Pak, karena domisilinya di selatan. Mas Aap yang mana, Mas Aap? Dari sini. Oh, itu. Ya. Karena orangnya aktif, muda, dan juga energi. Terus yang lain? Yang lain? Ada. Satu. Ya itu yang saya ajak berunding Pak. Yang saya Oh, ajak satu. berunding. Yang Semuanya sana, ini yang sepakat satu orang. Semuanya yang sepakat. selatan Sepakat. timur Pak. Lumajang ada berapa wilayah? Nah, sementara ini yang kelihatan aktif kan cuma utara, selatan, sama timur aja. Utara, selatan, timur. Ya. Berarti 3 korlap. Ya, Korlap anggapannya timur, kita dipetakan. utara, selatan. Ya. Apakah 3 korlap ini sepakat satu? Apakah tidak ada calon lain? Calon lain ada? Ada. Tidak ada. Tidak ada. Oh, berarti ya aklamasi bila. Ya, secara aklamasi kita Ya. Apa Mas Ahab? Support penuh Pak. Kita harus support juga. Aku sudah memilih, jangan, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, bagaimana caranya yang merekrut anggota struktural, ya, kepengurusan Penglok PPMBSI Lumajang yang baru ini didesain dengan yang bagus. Semuanya sudah sepakat ini. Jadi saya tanya kembali. Mohon maaf, saya tanya kembali. Yang memilih, karena yang dicalonkan calon tunggal, yang dicalonkan hanya satu calonnya yang dicalonkan, Pak Aap. Ya, saya panggil Pak ya. Pak Aap, apakah ada yang keberatan? Ya, ada. Kira-kira siapa yang memilih Pak Aap jadi ketua Penglok PPMBSI Lumajang? Monggo silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Ya memang mayoritas, totalitas ini. Jadi lawannya bebung kosong gak kalah ya. Jadi sampai sekarang sudah jadi bupatinya Merpati Kabupaten Lumajang. Bupati ini. Ya, jadi P1 ya. Lumajang P kan? Oh, N. N1. Oh iya, N1. N1 Lumajang. Nah, jadi sampean tinggal memilih, terserah sampean nanti koordinasi dengan siapa yang sampean tunjuk ya. Koordinasi memilih wakil sampean, terus kemudian sekretarisnya sampean, sekretaris 1, sekretaris 2, bendara 1, bendara 2, kepala seksi bidang lomba, terus kemudian korlap timur, barat, utara beserta anggotanya ya, terus humasnya ini sekalian. Nah, itu nanti terserah sampean selaku ketua Penglok terpilih ya pada hari ini. Sebelum sampean memilih jajaran sampean, anggota sampean, terlebih dahulu sampean monggo menyampaikan sesuatu kepada ya seluruh peserta muslok yang sudah memilih sampean. Namanya Aap itu aja. Ahmad Abdillah. Ahmad Abdillah. Monggo Pak Ahmad Abdillah. Abdillah ini abdi ini pangeran. Abdi ini Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk yang beragama lain. Sini saya. yang selatan dan tengah. Oh ya. Di sini bagi yang belum kenal, nama saya Ahmad Abdillah. Saya berdomisili di Pasirian. Nama tim saya Adam Jaya untuk di kalangan Merpati Balap. Di sini saya berterima kasih sekali
sudah ditunjuk atau diberi kepercayaan untuk oleh teman-teman sebagai calon ya. Bukan calon, sudah terpilih. Ya, calon terpilih Ketua PBNBSI Lumajang. Sebelumnya saya ceritakan dulu sedikit saja tentang saya sendiri. Di sini saya baru hobi merpati baru tahun 2020. Nah, dari 2020 ke 2022 ini waktunya sangat pendek sekali, singkat sekali bagi saya. Tapi saya tidak tahu sendiri nih kenapa kok saya bisa untuk jadi wakil Lumajang sekarang ini, gitu loh Pak. Ya. Sebenarnya saya sanggup, tidak sanggup sebenarnya Pak, gitu loh. Karena untuk bapak-bapak sendiri, bapak kades-kades semua ini Pak masalahnya. Hebat. Saya sendiri masih muda, terus Pak saya juga masih belum enak juga sama Pak Holik gitu loh Pak. Kalau misalnya ada dari rekan-rekan yang lain yang sekiranya bisa menjadi yang lebih baik dari saya, monggo enggak apa-apa. Jawabannya sudah ada Mas. Kalau sampai ngomong seperti itu jangan ke saya. Saya hanya tinggal menyaksikan, oke yang dipilih sini, oke selesai. Jadi ngomongnya sama yang hadir sama kalau gitu sekarang sudah ikhlas semua ya. Untuk bapak-bapak semua, untuk Pak Holik sendiri Pak, saya mohon maaf loh Pak ya, tidak ada maksud saya atau melengsarkan atau gimana tidak ada maksud, cuma tujuannya ini semuanya untuk mengembangkan atau memeriahkan ya acara-acara atau penghobi yang sudah lama ataupun pemula-pemula. Sebenarnya saya sendiri dari wakil pemula-pemula yang kebetulan ini pilih untuk sekarang ini ya, semoga saja ini nanti dibantu, jangan habis dicekel terus dicolok kan korat karet Pak. Nah, kan itu. Terus saya sendiri masih belum kenal, banyak yang belum kenal. Terus untuk teman-teman di Pengda, untuk teman-teman yang senior Lumajang ini saya masih banyak yang belum kenal sebenarnya. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya ada musyawarah, ada keputusan yang sekiranya tidak saya selalu putusi sendiri, saya pasti minta rembukan atau musyawarah bersama. Dan nanti jangan ada, kalau misalnya ada musyawarah opo jari. Nah, kalau nanti misalnya ada musyawarah, ada acara gini, ada nanti masalah gini, kan nanti misal suatu ketika pasti ada masalah, kan tidak luput dari masalah. Nah, dari masalah-masalah ini saya minta nanti untuk bapak-bapak, untuk senior-senior, saya minta musyawarah yang sekiranya ada keputusan yang positif. Kalau misalnya ada masalah untuk acara kalau misalnya ada agenda lomba ya nanti musyawarah, intinya musyawarah terus ya Pak. Yang saya minta itu, dan saya tidak berani atau tidak nah, selalu saya yang memutuskan. Sebenarnya saya ini cuma wakil saja, wakil dari teman-teman, dari penggemar yang di Lumajang ini, sebenarnya cuma wakil. Kemungkinan untuk Pak Holik sendiri yang kemarin lagi hit-hitnya, nah mungkin sekarang yang lagi saya hit-hitnya, lagi semangatnya, sekarang saya lagi semangat Pak. Kalau dulu Pak Holik yang lagi semangat, jadi Pak Holik. Nah, tidak tahu 2 tahun kemudian ini nanti ya. Makanya saya minta kalau bisa acara pemilihan Penglok ini jangan lama-lama Pak, kalau bisa. Untuk bapak-bapak, nah, kalau jangan lama-lama. Kalau misalnya 2 tahun, ada refresh, ada pembaharuan. Siapa lagi yang untuk ditunjuk? Tidak harus lama. Nanti ada pergantian baru, belum tentu ini yang ganti tidak lebih jelek, mungkin lebih baik lagi. Jadi bisa terus berkembang untuk yang lebih baik. Gitu. Jadi ini kesepakatan 2 tahun sekali nanti dibuat acara pemilihan. Ya, gitu ya Pak. Gimana Om? Kontrak 10 tahun memang ADART-nya itu memang 2 tahun masa bakti, masa jabatan. Ya. Setelah terpilih
setelah terpilih jadi berjalan ke depan itu 2 tahun. Kalau PPMBSI pusat ya ketua umum pusat beserta jajaran 3 tahun. Pengda dan Penglok 2 tahun. Jadi Pengda ini juga ini tahun terakhir. Nanti per Januari 2023 sudah harus ada musda. Terus kemudian jadi diingat-ingat Lumajang bulan Maret 2022 ini ada muslok. Berarti Maret 2024 April 2024 harus ada muslok. Ya. Jadi tiap 2 tahun sekali. Nanti Pak Bambang akan menginformasikan di grup ya. Jadi penglok-penglok mana yang mulai masa baktinya sudah selesai, sudah purna. Jadi harus ada permajaan, harus ada pemilihan ketua penglok yang kembali. Terus ya, Mas? Belum Pak, ini gini. Kalau untuk sekretaris, bendahara, wakil, mohon maaf saya tidak bisa memilih Pak. Perlu musyawarah lagi. Nah, sampai koordinasi dengan Penglok Lumajang. Kayak Pak Holik ini masukkan di penasehat. Karena sudah pengalaman. Jadi mungkin sampai juga membutuhkan masukan-masukan dari Pak Holik. Atau mungkin nanti siapa? Pak Haji Biarsum itu wah sesepuhnya Lumajang itu juga dulu ikut mendobrak Pengda Jatim, bisa jadi maju itu Pak Haji Biarsum itu. Terus sama gini, kalau misalnya ada pertemuan luar kota sendiri untuk teman-temannya lain juga kan banyak kesibukan. Ya. Saya sendiri sebenarnya juga sibuk sebenarnya. Semua gitu. orang itu sibuk. Pasti sibuk. Khawatirnya nanti pas saya untuk saya ditunjuk, khawatirnya saya tidak bisa. Saya juga perlu wakil dari teman-teman. Itu biasanya yang mewakili siapa? Andri. Ya. Andri nanti ada itu. Hilang-hilang ya. Biasanya Andri. Monggo Pak, kalau musyawarah masalah wakil, masalah sekretaris, masalah bendahara. Jadi kira-kira siapa yang menurut sampean ini yang pas untuk jadi sekretaris? Sekretaris itu urusannya mencatat ya. Aku mau iki koyo ini cocok iki ya. Plus bendahara. Iya, iki koyo cocok iki biasa iki. Nah, sampean gawa pulpen ambek spidol, ambek buku. Nah, iya Pak. Kayak ini saya masuk sekretarisnya tambah Mas Andri. Mas sinten? Mas Andri kan sudah wakil. Enggak, enggak ditulis di oh iya, formalitas ini gini. Wes ini Andri wakil. Nanti maju mundur itu striker kok. Gelandang. Penasihat dulu dong, penasihat sih kan ya. dia. Tadi bacakan sama penasihat. Terus ketua sampai ke bawah. Ya. Ya. Monggo. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil muslok hari ini dan saat ini yang sudah disepakati oleh teman-teman semua. Untuk yang pertama penasehat pertama ini Kemendan Arif, dan penasehat kedua Bapak Holik. Untuk ketua saya sendiri Ahmad Abdillah, untuk wakilnya Mas Andri. Sekretaris ini ada 3. Yang pertama Bapak Haris, yang kedua Pak Har, ketiga Mas Rio. Untuk bendahara Bos Yosi. Untuk seksi lomba yang pertama Haji Widodo, yang kedua Bapak Adim. Untuk humas hubungan masyarakat ada 3. Ya. bendara cuma 1. Iya. Kalau saya korupsi gimana? Nggak ada 2. Kalau orang korupsi. Penglok itu Kak, penglok bendara
penglok jarang nyekel duit, paling enggak tambah torok. Bukan, Pak. Sampe diijeni gak apa-apa. Kalau luru iki lek toro kan urunan. Oh, kan pengen ngono. Enak ijen gak rut-rut. Ya Pak, pengen si Jeng. Rut-rut lagi ya. Satu saja sudah. Untuk humas ini ada 3. Yang pertama Pak Bahrul, Pak Inggi Bahrul. Yang kedua Pak Inggi Sutoyo, Pak. Yang ketiga Bos Uje ya, selaku menjabat sebagai donatur juga, oke? Terus yang koordinasi lapangan, berikutnya koordinasi lapangan ini untuk wilayah selatan Haji Sipron, terus Cak Irfan ini, utara Rijal, Mas Rijal, untuk timur Mas Eko dan Bapak Surai. Ya ini apakah ada yang kurang atau gimana, mohon ditambahi atau dikurangi. Untuk ya kalau kelebihan dikurangi, kalau kurang ditambahi lagi, monggo. Kalau sudah selesai ya nanti biar dibawa Bapak Pekda. Tambahi Pak Bambang Kepala Desa. Humas? Oh iya, Wilayah Timur. Ya. wilayah timur. Pak Bambang. Sebelahnya. Bambang Kades. Bambang Kades. Oke. Terus bendara ini deal 1 ya? Oh ya. Oke, peta mantap. Ya sudah, kalau sudah disepakati, terima kasih. Dan saya juga Ada yang lolos 1 Pak Usman. oh ya Bang, bagus. Oh ya, 5 berarti. Ya. Bagus sekali. Ada lagi? Apakah ada lagi? Sudah. Nampaknya sudah cukup dan sudah ramping. Oh, selamatane syukurane ketua. Ini untuk koordinasi lapangan ini kok cuma 3 ini, 3. Tidak kurang koordinasi lapangan. Ada berapa lapangan biasanya? Ketan Mas Rio enggak ya? Golongannya Ya wis wilayah timur. oh itu ya? Iya wilayah timur. Kan bisa bantu. Oke sih. Ya sudah. Waduh Mas Irian Pak. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Kalau gimana rekan-rekan untuk ini pembagian apa ini pembagian tugas ini gimana, sudah disetujui semua apa belum ini? Apa belum? Ya sudah, kalau sudah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan untuk Bapak Pekda. Terima kasih. Sudah kita ikuti bersama Muslok yang sudah menentukan siapa yang terpilih yang jadi Ketua Penlok PPMBSI Kabupaten Lumajang beserta jajaran ya. Jadi sudah dibacakan. Atas nama Pekda Jatim juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ini, atas kerjasama yang sudah terjalin Penlok PPMBSI Kabupaten Lumajang dan Pekda Jatim. Terima kasih. Kiranya sampai di sini, kalau ada kurang dan lebihnya, saya atas nama moderator ya. Terus kemudian atas nama Pekda Jatim juga mengaturkan beribu maaf kepada bapak-bapak semuanya karena saya hanya datang berdua. Saya sendiri bersama Bapak Umas, Pak Bambang, dan insya Allah nanti 1 atau 2 hari SK-nya bisa dikirimkan.
bersamaan dengan dikeluarkannya berita atau ya berita ini hasil dari YouTube. Muslok melalui YouTube Berita Merpati. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.